Bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan menghadiri apel akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan jalan bersama Amin di Stadion Sijalak Harupat pada Minggu pagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut disambut ribuan pendukungnya baik relawan, kader PKS, PKB, hingga Partai Nasdem. Dalam apel akbar tersebut, Anies menegaskan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan mendatang. Anies berujar, para petani, peternak, nelayan selama ini menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Karena itu, kesejahteraan mereka harus meningkat. Desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Alokasi sumber daya untuk desa-desa kita harus ditambahkan supaya desa-desa punya bekal untuk membangun dan memastikan sejahtera warganya. Di Bandung, Anies juga bertemu dengan alumni Institut Teknologi Bandung, mulai dari para profesor, doktor, aktivis, hingga berbagai profesi lainnya. Anies merasa terhormat, dipercaya oleh 1000 alumni ITB. Dalam diskusi bertajuk Ngariung 1000 alumni ITB bersama Anies Baswedan, Anies yang menjadi pembicara kunci pun menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan metode ilmiah sebagai pembimbing dalam menentukan kebijakan pemerintah. Sebab kebijakan yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah akan mampu menghindarkan pemerintah dari mal policy dan mal recovery dalam pembangunan. Dalam diskusi, Anies turut memberikan berbagai contoh kebijakan dan pengambilan keputusan yang ia buat kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, terutama pada masa pandemi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah. Biasanya Pak, ketika terjadi pandemi, waktu itu saya sepakat dan bahkan mereka selalu rekamannya, ada rekamannya. Saya mengatakan pada waktu itu, pada saat kejadian pandemi ini adalah ujian bagi semua pemimpin untuk membuktikan dia mempercayai atau dia sekedar lip service swasta. Karena pada saat itu kebijakan-kebijakan itu disusun berdasarkan referensi para ilmuwan, metode ilmiah, dan sebagian dari itu harus berhadapan dengan yang disebut ignorance. Ignorance apa? Ketidaktahuan. Dan itu kan lawan yang terdidik, bukan? Lawan yang terdidik. Di situ kemudian kita harus mengambil keputusan bagaimana keputusan tidak populer scientific atau populer ignorance. Dan kami di Jakarta mengalami, kenapa? Karena kami pakai ilmu pengetahuan teknologi. Memang tidak populer, ketika kami tidak populer, dan sering kami harus berhadapan dengan pemegang otoritas lebih tinggi, tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Dapat ilmu pengetahuan, dan itu yang ada di mana? Jadi, menurut saya kejadian pandemi ini adalah satu wake up call bagi kita bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi pokok